Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat dan bisa melanjutkan daripada pemaparan pokok pembahasan kita pada minggu yang lewat, di mana sebelumnya kita membahas tentang relevansi metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kami akan membahas tentang relevansi metode pembelajaran dengan materi pembelajaran. Di mana sebelumnya sudah sama-sama kita ketahui apa itu relevansi. Saya jelaskan kembali, prinsip relevansi itu artinya keterkaitan atau kesesuaian materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya atau hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jadi relevan di sini adalah sesuai atau berkaitan. Kemudian sebagai contoh bisa kita ambil jika misalnya kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa berupa menghafal fakta misalnya, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Nah, itu sebagai contoh singkat. Kemudian materi atau bahan ajar pada dasarnya adalah semua bahan Materi atau bahan ajar pada dasarnya adalah semua bahan yang didesain secara spesifik untuk keperluan pembelajaran, atau materi atau bahan ajar yang berupa untuk keperluan pembelajaran disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Penggunaan metode mengajar yang tepat merupakan suatu alternatif mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran tertentu guna meningkatkan mutu pengajaran. Nah, penerapan suatu metode pengajaran harus ditinjau dari segi keefektifan, keefisienan, dan kecocokan. Kemudian penggunaan metode mengajar yang tepat merupakan suatu alternatif mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran tertentu guna meningkatkan mutu pengajaran. Di mana penerapan suatu metode pengajaran harus ditinjau dari segi keefektifan, keefisienan, dan kecocokannya dengan karakteristik materi pelajaran serta keadaan siswa. Jadi setiap jenis metode pengajaran harus sesuai atau tepat untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pokok pembahasan kami pada kesempatan ini adalah yang pertama, metode yang akan digunakan harus dilihat dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, apabila siswa memiliki kemampuan rata-rata yang sama, maka guru bisa menggunakan metode seperti diskusi, tanya jawab, simulasi. Kemudian apabila kemampuan siswa di suatu kelas tidak merata, maka metode yang mungkin digunakan seperti metode pendekatan personal. Jadi ada relevan atau kesesuaian, di mana kesesuaian itu harus dilihat dulu tujuannya, kemudian disesuaikan dengan materi yang akan dibawakan. Materi apa dan metode apa yang cocok untuk disampaikan kepada peserta didik agar terjalankan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan kami pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Jangan lupa like, subscribe. Tuhanku, Tuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan kami pada kesempatan kali ini. Kurangnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya atau kedepannya kami akan memperbaikinya lagi dan lebih menguasai materi kami lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.